Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menekankan pentingnya kesiapan mental para pemain untuk di Piala Dunia U17 2025 Qatar pada 3-27 November 2025. Timnas Indonesia U17 berada di grup H Piala Dunia U17 2025 bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Nova menyebut bahwa mental menjadi aspek penting yang harus dibenahi sebelum Timnas Indonesia U17 menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, meski kualitas individu para pemain Timnas Indonesia U17 tidak kalah, faktor kepercayaan diri dapat menentukan hasil di lapangan. Arsitek tim berusia 45 tahun itu menjelaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia U17 sudah mendapat pengalaman penting selama uji coba internasional. Nova menyebut latih tanding dengan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama, yang ketiganya merupakan Timnas U17, menjadi pembelajaran berharga bagi Timnas Indonesia U17. Nova mengungkapkan bahwa fisik bukanlah alasan untuk menyerah. Dia meminta para pemain Timnas Indonesia U17 tetap memiliki kepercayaan diri dan keberanian bersaing di Piala Dunia U17 2025. Tapi saya bilang ke pemain, ya bagaimana kita mempunyai mental yang kuat agar kita bisa bersaing. Kalau kita tidak mempunyai mental yang kuat, ya pastinya akan sulit kita bisa bersaing dengan nanti Zambia U17, Brazil U17, dan Honduras U17, tutur Nova. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, dikabarkan masih tetap terbuka apabila diminta PSSI untuk kembali mengasuh skuad Garuda. Meskipun demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu menyimpan trauma tersendiri. Hal itu disampaikan oleh pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, dari hasil pembicaraannya bersama Jeong Sek-so, mantan penerjemah Sintayong selama menjadi arsitek Timnas Indonesia. Dari perbincangan itu, JJ menjelaskan apabila Sintayong sebetulnya masih terbuka jika diminta untuk kembali menahkodai Timnas Indonesia. Namun ada sebuah keraguan yang menghantui pelatih asal Korea Selatan itu. Sintayong mengalami trauma akibat pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh federasi. Padahal ketika itu dia baru saja membawa Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Akan tetapi karena merasakan cinta dan kasih sayang dari fans dan pendukung Timnas Indonesia, ex-pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu tetap membuka diri untuk kembali menangani skuad Garuda. Meskipun demikian, keputusan untuk memboyong kembali STY ke Timnas Indonesia memang berada di tangan ex-ko PSSI. Mereka yang memegang kewenangan untuk mengambil kebijakan terkait tim nasional. Dari pengamatan Bung Ropan, PSSI tampaknya lebih memilih untuk menunjuk pelatih baru. Mereka ingin memastikan juru taktik anyar ini bisa bertugas secara jangka panjang untuk menangani skuad merah putih. Sintayong panggil Pascal Struijk yang diizinkan membela Timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi media asal Belanda, Denny van Laar membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya Football Primer, Denny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela Timnas Indonesia. Hanya saja tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dalam obrolan yang sama, Denny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ollie Romani dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Benar saja, sebulan berselang, Kevin Dix dan Ollie Romani resmi menjadi WNI. Karena itu apa yang disampaikan Denny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Berharap Pascal Struijk mengambil sumpah WNI bulan ini peluangnya kecil. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia. Pelatih kepala Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menegaskan bahwa seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi tantangan di Piala Dunia U17 2025 Qatar. Garuda Muda akan mengawali langkah mereka di ajang bergengsi ini dengan menghadapi Zambia pada Selasa 4 November 2025 mendatang di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar. Setelah menjalani 3 laga uji coba di Dubai menghadapi Paraguay, Pantai Gading, dan Panama, skuad Garuda Muda bertolak ke Qatar pada 1 November dan kini sudah tiba dalam kondisi prima. Setelah 3 kali uji coba di Dubai menghadapi Paraguay, Pantai Gading, dan Panama, kami berangkat ke Qatar tanggal 1 kemarin. Bersyukur kami tiba dengan selamat dan seluruh pemain dalam kondisi siap, ujar Nova. Nova menjelaskan, sejak awal pembentukan tim, target utama memang untuk tampil di Piala Dunia U17. Proses panjang telah dijalani sejak ajang Piala AFF, kualifikasi hingga Piala Asia U17.
dengan kerja keras dan konsistensi dari para pemain muda Indonesia. Namun, Nova menegaskan bahwa pencapaian di Piala Dunia bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Ia berharap para pemain dapat terus berkembang hingga menembus timnas Indonesia senior. Piala Dunia ini adalah level tertinggi di usia mereka, dan saya ingin mereka menikmati prosesnya. Saya lebih senang kalau para pemain ini nantinya bisa bermain di timnas senior daripada hanya sukses di satu turnamen, karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia, tambahnya. Nama Ratu Tisha tiba-tiba menjadi perbincangan karena desakan publik yang memintanya untuk memimpin PSSI menggantikan Erick Thohir. Hal ini karena gelombang kekecewaan supporter terhadap performa timnas Indonesia yang baru saja gagal lolos Piala Dunia 2026 Qatar. Kritik tajam supporter langsung menyasar pada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Keputusan Erick Thohir mengganti pelatih Sintayong dengan Patrick Kluivert di tengah kompetisi dianggap sebagai biang kekacauan. Di tengah badai hujatan terhadap kepemimpinan Erick Thohir, publik ramai-ramai menyuarakan satu nama sebagai sosok yang paling layak memegang kendali, yakni Ratu Tisha. Desakan untuk mengganti Erick Thohir dengan Ratu Tisha pun viral, bahkan disertai permintaan agar pelatih lama, Sintayong, kembali didatangkan. Di saat yang bersamaan, Ratu Tisha resmi dicopot dari Ketua Komite Teknis dan Pengembangan PSSI oleh Erick Thohir pada 16 September 2025. Meskipun dicopot, Ratu Tisha masih memegang jabatan yang sangat strategis di PSSI. Hingga kini, dia tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Umum II PSSI periode 2023-2027. Dengan posisi itu, Ratu Tisha tetap memiliki andil besar dalam pengambilan keputusan dan arah kebijakan sepak bola nasional. Hal itu mencakup strategi organisasi, hubungan internasional, hingga pengembangan kompetisi. Bukan hanya di level nasional, kiprah Ratu Tisha juga diakui di kawasan Asia Tenggara. Sejak 2019, dia aktif menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN, sebuah jabatan penting yang menempatkannya dalam jaringan sepak bola regional. Bek sayap timnas Indonesia, Calvin Verdong, kembali tampil penuh saat Lille OSC meraih kemenangan tipis 0-1 atas Angers SGO Minggu waktu setempat. Calvin Verdong dipercaya tampil sejak menit pertama sebagai bek kiri dan mencatatkan performa solid sepanjang laga. Berdasarkan data resmi Ligue 1, pemain kelahiran Dordrecht itu mencatat 88% akurasi umpan. Verdong juga aktif dalam fase bertahan dengan 11 kali pemulihan bola, 3 kali sapuan, 2 intersepsi, dan 1 blok penting. Verdong juga berhasil memenangkan 2 duel udara dari 3 percobaan, membantu lini belakang Lille menjaga gawang mereka tetap aman tanpa kebobolan. Meski tak banyak terlibat dalam serangan, dengan catatan 0 tembakan dan tanpa sentuhan di kotak penalti lawan, kontribusinya di sisi pertahanan terbukti krusial dalam menjaga keunggulan tim. Kemenangan Lille ditentukan oleh gol tunggal Felix Correa di penghujung babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+2, setelah menerima umpan terobosan dari Ayub Baudi. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta di laga ini dan memastikan 3 poin bagi tuan rumah. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix tampil 90 penuh saat Borussia Mönchengladbach membabat St. Pauli dalam lanjutan Bundesliga Jerman 2025-2026. Berlangsung di Stadion Millerntor, Jerman, Sabtu malam WIB, skor St. Pauli versus Gladbach ditutup 4-0. Kevin Dix DKK sukses mengemas 3 poin. Keempat gol Gladbach datang dari Brace Haris Tabakovic, Shuto Machino, dan Oscar Fraulo. Ini jadi kemenangan berturut-turut untuk Gladbach dari 2 laga terakhir. Kevin Dix menjadi starter untuk Borussia Mönchengladbach. Menghadapi St. Pauli, Kevin Dix menunjukkan penampilan gemilangnya. Salah satunya terlihat dengan menggagalkan serangan St. Pauli di menit ke-24 dan 56. Melihat dari laman Fotmob, Kevin Dix mencatatkan 8 sapuan dan 2 blok. Ia juga diketahui mencatat 2 intercept. Kevin Dix juga unggul dalam hal duel udara. Dari total 5 duel, ia sukses mencatat 4 sukses duel udara. Untuk sisi penyerangan, Kevin Dix tak begitu menonjol, sebab ia hanya mengirim 1 umpan kunci ke sepertiga terakhir St. Pauli. Kendati demikian, bek timnas Indonesia itu mendapat rating yang relatif tinggi, yaitu 7,8. Rating Kevin Dix tersebut paling tinggi di antara 2 rekannya di lini belakang. PSSI diminta jangan lama-lama mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia. PSSI sudah tidak lagi bekerja sama dengan Patrick Kluivert usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.